Rike, perkenalkan saya Gemi dari mahasiswa Jurnalistik Vkom Unpad angkatan 2019. Apa kabar nih Bu? Halo Gemi, selamat ya. Alhamdulillah baik. Gemi gimana? Alhamdulillah, saya juga baik Ibu. Alhamdulillah. Jadi untuk wawancara kali ini kami ingin mengetahui lebih banyak tentang overwork dari sudut pandang psikolog nih Bu Rike. Kita langsung aja ya Ibu ke pertanyaan pertama. Bagaimana Anda sebagai psikolog mendefinisikan overwork? Oke. Sebenarnya dari kata over aja kita sudah bisa memastikan ya, itu kerja yang berlebihan. Kalau kita bicaranya over, artinya kapasitas yang dipakai untuk bekerja itu melebihi kapasitas pada umumnya. Dia memaksakan, entah itu memaksakan waktu, entah memaksakan menyelesaikan pekerjaannya, menyelesaikan energi yang dia punya. Nah itu overwork gitu pada akhirnya. Kalau yang saya tangkap ya, sebenarnya bekerja terlalu keras itu namanya overwork. Baik, lantas pekerjaan yang seperti apa sih yang dapat dikategorikan sebagai overwork? Biasanya kan apakah itu nanti di tingkat mahasiswa atau di tingkat bekerja? Kalau ini sekarang kita di tingkat apa ini? Pembahasannya mahasiswa atau bekerja? Di tingkat mahasiswa, Bu. Oke. Sebenarnya waktu efektif untuk orang melakukan pekerjaan atau menyelesaikan pekerjaan itu dalam satu hari kan memang dikategorikan 8 jam ya, 8 jam. Artinya itu batas normal. Kalau misalnya dia harus menambah, itu nggak harus melebihi dari 2 kali batas normal. Kalau dia sudah bicara 2 kali batas normal, artinya dia sudah memaksakan badannya atau baik fisik maupun mental untuk melakukan pekerjaan melebihi batas normal badannya. Nah, efektif sama sekarang mahasiswa kan begitu juga ya. Meluangkan waktunya kadang-kadang melebihi batas normal yang harus dia lakukan. Nah, itu yang menyebabkan pada akhirnya terlalu over di dalam mengoptimalkan atau memaksimalkan potensi energi yang dia punya. Gitu. Baik, selanjutnya apabila seseorang merasa lebih produktif di malam hari, apakah kegiatan tersebut dikategorikan sebagai overwork? Oke, kita bicara masa produktif ya. Setiap orang memiliki masa produktif masing-masing, setiap orang. Artinya kalau dibalik siklus bekerjanya dia efektif di malam hari, udah otomatis dia akan berbeda kan dengan yang lainnya. Pada saat pagi sampai dengan siang dia tidur, pada saat dia malam dia bekerja. Nah, nanti kan dampaknya sebenarnya bukan bukan cuma buat dia doang gitu ya, tapi bagaimana nanti efek jangka panjang, ada efek jangka panjang, ada efek jangka pendek. Kita bisa pahami gini deh, saatnya kita berteman itu adalah pada saat siang hari kan, artinya pada saat kita harus ketemu orang, kita harus berteman, bersosialisasi. Nah kalau misalnya jam siklusnya terbalik, orang lain melakukan proses sosialisasi, dia ngapain? Tidur kan otomatis kan, karena memang dia mengganti jam tidurnya. Nah, itu game kalau kita balik ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, di tengah pandemi beberapa orang cenderung mengambil banyak kesempatan karena merasa waktu dan tempat kerjanya itu lebih fleksibel. Lalu apakah ada cara untuk menghindari overwork sedangkan kita punya banyak tanggung jawab yang harus kita lakukan dalam satu waktu? Sekarang mulai, kalau memang pekerjaannya banyak, mau dikatakan dia mampu mengerjakan multitasking, jadi mesti punya time management. Hari ini dia ngerjain apa, besok dia ngerjain apa, dari sini dia mesti punya time management, dia mesti punya timeline. Itu kalau bicara penyelesaian tugas. Jadi yang mesti mengatur sendiri, proses-prosesnya yang dia mesti ngatur sendiri, karena dia yang kenal badannya dia. Gitu. Terakhir,
Apakah Ibu punya pesan-pesan untuk orang yang sudah terjerumus ke dalam lifestyle overwork? Oke, ini kita bicaranya lifestyle ya. Pertama, kenali diri sendiri. Self care itu penting. Secara ilmu psikologi, ilmu kejiwaan dan psikolog pasti akan sampaikan bahwa self care itu perlu ditanamkan di dalam diri. Ya, pada saat sudah mengalami sebuah kelelahan, asah alarm dalam badan. Bukan dia dipaksakan untuk terus berpikir, dipaksakan untuk terus mengerjakan tugas, bukan seperti itu. Tapi biarkan dia beristirahat. Solusi secara psikis itu adalah relaksasi. Dia boleh mendengarkan musik yang dia suka, dia menikmati musik yang membuat dia nyaman. Kemudian dia mesti me time. Dia harus meluangkan waktunya buat dia sendiri karena dia perlu recovery buat dianya sendiri. Saya cuman ada 4 yang bisa difahami ketika kita mau ketika kita mau melakukan segala sesuatu. Ini saya dapetin sebenarnya juga ketika orang mengerjakan sesuatu sesuai dengan passion ya. Ada 4E di sini. Yang pertama adalah enjoy. Segala sesuatu ketika dilakukan dengan enjoy itu rasanya berbeda ketika kita paksakan untuk melakukan sesuatu yang tidak kita sukai. Kalau mau overwork dan kita tahu batasan waktu, lakukan itu dengan senyaman mungkin, dinikmatin prosesnya, bukan dipaksakan. Yang kedua, kita bicaranya easy. Ketika segala sesuatu itu menjadi mudah dilakukan, itu rasanya berbeda ketika sesuatu itu berasa menjadi sulit. Buat itu menjadi mudah dilakukan. Jadi segala pekerjaan, tuntutan tugas, tuntutan menyelesaikan sesuatu itu menjadi mudah. Yang pertama enjoy-nya dulu. Enjoy nggak? Jadi jangan melakukan overwork itu karena mendapat karena pengaruh orang luar. Jangan. Silakan pilih pekerjaan memang sesekali overwork, tapi dia menikmati di situ. Hasil-hasil dari orang yang enjoy easy udah pasti excellent. Hasilnya bisa nanti bicara produktif. Karena dia bisa menghasilkan segala sesuatu secara luar biasa. Orang dia enjoy ngelakuinnya. Kayak misalnya tadi, boleh nggak kerja dari malam ke subuh? Boleh aja. Dia enjoy nggak? Dia merasa terganggu nggak? Dia menikmati nggak waktu-waktunya? Kalau misalnya dia merasa enjoy ya lakukan, tapi dibatasi, bukan menjadi temporer, bukan menjadi sebuah habit. Yang terakhir ya kita bicaranya enjoy, easy, excellent, yang terakhir earn. Earn itu hasil yang dicapai. Apa aja? Bisa nilai kalau mahasiswa, bisa waktu yang menyelesaikannya dalam durasi waktu yang lebih cepat, bisa materi kalau dia nyambi sambil bekerja. Nah, jadi segala sesuatu kuncinya itu dinikmati. Nah, artinya kalau dinikmati itu korelasi dengan self care-nya juga jadi tinggi. Dia sayang sama badannya. Jadi dia lakukan pekerjaan disesuaikan dengan kapasitas. Kalau sudah alarm itu berbunyi, berhenti dulu. Tadi main dulu sama teman-temannya, nongkrong dulu. Kasih dong buat waktu buat dia. Gitu. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir yang artinya wawancara ini harus segera disudahi. Namun sebelumnya kami menghaturkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Rike karena telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu mengenai overwork dengan teman-teman dari Melia TV. Oke, terima kasih Gemi, sudah diminta ya. Sudah diminta untuk sharing gitu ya. Sekian sesi wawancara untuk hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan jangan lupa untuk selalu menerapkan self-care di tengah pandemi ini. Sampai jumpa di wawancara selanjutnya. Bye!